Baik, sebelumnya perkenalkan dengan saya Mai Dani Fatusuna dengan NIM G002218 dari kelompok B2 atau SGD 12. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi situs facialis. Baik, jadi untuk situs facialis itu disusun oleh yang pertama adalah disusun oleh kulit, yang kedua adalah dinding wajah, dan yang ketiga adalah muskulus. Nah, kalau untuk muskulus yang ada di situs facialis, ini saya langsung jelaskan di sini. Untuk situs facialis itu dia disusun oleh sebenarnya dari 20 muskulus. Jadi muskulus apa aja? Yang pertama itu ada muskulus frontalis. Nah, muskulus frontalis itu dia yang berada di atas ini. Ini tuh muskulus frontalis. Nah, yang kedua itu ada musculus temporalis. Musculus temporalis itu adanya di bagian ini, dia tuh di os temporal juga. Nah, os temporal kan bagian atas ini kan. Terus selanjutnya tuh ada musculus corrugator supercilii, itu yang ini. Ini ya, dia tuh di atasnya alis atau di atasnya apa ini, margo superciliaris di sini. Terus selanjutnya ada musculus procerus. Nah, dia tuh di sini di bagian nasal, jadi di atas nasal bagian atas. Selanjutnya tuh ada depressor supercilii. Dia tuh di sini. Kayak dia lebih dalam lagi daripada musculus procerus di sini. Selanjutnya ada orbicularis oculi. Nah, dia tuh di mana? Dia tuh ada di sekitar mata. Jadi dia kan kayak di regio oculi. Jadi dia di sini di mata, di sekelilingnya mata. Ini biasanya dia untuk membuka dan menutup mata. Selanjutnya ada musculus nasalis. Dia tuh di nasal, di os nasal, di hidung. Jadi ada di dextra sama sinistra. Selanjutnya ada levator labii superioris alequinasi. Nah, dia tuh di mana? Dia di sini. Jadi dia di samping kanan dan kiri dextra dan sinistranya dari nasal. Selanjutnya ada musculus levator labii superioris. Nah, dia tuh di mana? Dia sama. Dia tuh juga di sebelahnya levator labii ini. Selanjutnya dia ada zygomaticus minor. Nah, dia tuh kayak namanya zygomaticus, berarti dia ada di os zygomatik, di sekitar os zygomatik atau di sekitar pipi ya. Sini. Ini juga belah sini, kanan dextra dan sinistra. Habis itu dia tuh zygomaticus mayor, berarti dia tuh yang dia lebih luar atau lebih perifer lokasinya daripada yang tadi zygomaticus minor. Selanjutnya ada orbicularis oris yang 12. Dia tuh di sekitar mulut ya. Dia biasanya tuh buat manyun atau buat apa. Nah, kayak gitulah. Pokok dia tuh buat ngerakin bibir. Terus habis itu ada musculus modiolus. Nah, dia tuh di mana? Nah, itu di sekitar sini. Dia tuh kayak hampir di risorius ya, hampir di sebelah pipi ini. Risorius tuh dia tuh manjangnya tuh kayak ke samping gitu. Jadi dia tuh letaknya tuh dekat sama risorius modulus ini. Terus habis itu ada platisma. Platisma tuh yang di sini. Dia lebih di bawahnya risorius. Ini platisma. Ini nanti dia tuh hampir sama kayak risorius efek gerakannya gitu, tapi beda. Selanjutnya ada depressor anguli oris. Dia tuh kayak namanya depressor, makanya dia tuh di bawah anguli oris, berarti dia di bawah mulut ya. 16. Jadi dia di sini. Nih. Nah, depressor anguli oris ini dia tuh ada dua. Depressor anguli oris ini biasanya tuh dia tuh sama kayak levator anguli oris. Dia tuh di atas. Gimana ya? Tapi di sini kok tidak ada ya? Oh, bentar.
Nah, terus habis itu dia nomor 17 tuh ada depressor labii inferior, dia nomor 17. Jadi sini di bawahnya sini, bawah mulut ini. Terus di sini juga ada mentalis. Kalau mentalis itu dia ada di sini ya, di bawah. Dia tuh biasanya buat buka bibir kayak gini. Gitu. Nah, kalau ini kan tadi aku bilang ada 20 ya. Nah, kalau 20 tuh apa? Selanjutnya tuh ada di slide berikutnya, sebentar. Nah, oke, jadi di slide berikutnya di sini kayak yang aku bilang tadi, itu yang kurang itu ada bucinator ya. Nah, kalau bucinator itu dia tuh lebih dalam lagi di sekitar sini, dia di sekitar risorius gitu. Oh guys, ternyata levator labii superior itu, oh maaf, yang aku maksud tadi itu kan ada depressor labii, ini kan depressor anguli oris ini. Maaf, ini deh. Ini depressor anguli oris. Oh, dia gandengannya sama ini, levator anguli oris ini. Biasanya kalau aku ngafalinnya gampangnya gitu sih. Betul, kalau anguli oris gampangan aja, dia nanti pasti kayak berlawanan gitu sama levator anguli oris. Itu juga sama depressor labii inferior, dia itu akan berlawanan juga sama levator labii superior. Aku ngafalinnya gitu biar lebih mudah. Nah, kalau buat pergerakannya itu maaf, selain tadi musculus facialis ini, ternyata di facialis itu juga ada ini musculi masticatores. Nah, dia tuh di mana aja sih? Musculi masticatores tuh dia tuh ada di sini di os temporal. Alhamdulillah, ada di os temporal. Terus habis itu dia tuh juga ada di masseter ini, dia tuh ada masseter muscle di sini. Jadi ada temporalis muscle, ada masseter muscle, terus habis itu dia tuh ada di gastric muscle. Habis itu dia tuh juga ada pterigoidea lateral. Nah, pterigoidea lateral ini dia tuh ada upper sama lowernya ya, kayak ini. Dia tuh yang kayak gini. Nah, ini tuh pterigoidea lateral. Yang ini, yang atas ini upper, yang bawah ini lower. Selanjutnya juga ada musculus pterigoidea medial. Jadi dia tuh yang silang ini, tapi lebih di dalam. Kalau ini pterigoidea medial. Nah, kalau ini dia tuh masseter muscle, dia di luar. Nah, kalau yang ini dia tuh pterigoidea lateral gitu. Baik, sebentar aku hapus dulu. Oke. Selanjutnya, nah ini tuh ada kayak macam-macam mimik wajah yang dihasilkan dari musculus facialis tadi. Yang ini tuh ada di regio temporal. Ya, dia tuh ada apa aja? Dia tuh yang pertama ada menaikkan alis kayak gini. Nah, dia tuh yang berperan tuh musculus apa? Dia yang berperan adalah musculus occipitofrontalis. Selanjutnya dia tuh ada kayak gini, dia tuh kayak menyipitkan mata gini, tapi dia tuh agak miring juga. Itu tuh bisa caudicator supercilii. Nah, habis itu dia tuh kayak mengkerutkan hidung gitu. Nah, itu tuh musculus procairus, sama kayak namanya tadi, musculus procairus ada di sini ya. Terus habis itu ada musculus orbicularis oculi. Dia tuh yang kayak namanya tadi, orbicularis oculi tuh dia tuh di sini. Dia tuh di sekitar mata, makanya dia tuh buat nutup mata gini. Gitu. Nah, selanjutnya itu ada musculi fascialis di regio zigomatik dan busial. Nah, dia tuh ada apa aja? Dia tuh ada musculus orbicularis oris. Sama kayak tadi ya, ini
menutup mata. Selanjutnya dia tuh ada musculus buccinator. Buccinator tadi kan di sekitar mulut ya. Nah dia tuh buat gini kayak manyunin mulut gitu. Itu buccinator. Nah terus habis itu dia ada musculus levator labii. Nah dia tuh kayak namanya tadi levator labii kan di sekitar sini ya, sekitar hidung sini. Nah dia tuh buat naikin hidung gitu, naikin hidung yang pinggir gini naikin gini gitu. Habis itu ada musculus buccinator orbicularis plus orbicularis oris gitu. Dia tuh juga buat gini, buat gimana ya, maju aja, jadi kayak maju tapi nggak yang gitu, gimana sih, maju tapi nggak yang kerut gitu. Itu buccinator orbicularis oris, jadi di sekitar sini sama orbicularis oris begitu sih. Aku agak bingung juga sih ini. Terus habis itu ada musculus zygomaticus. Nah musculus zygomaticus kayak namanya dia tuh di pipi. Nah makanya dia tuh buat narik satu bibir ini tuh ke sini, jadi kayak gitu. Baik, terus selanjutnya ada musculi fascialis di regio marginal mandibular. Dia tuh ada apa aja? Nah, dia tuh ada ini musculus mentalis. Nah, sebenarnya ini tuh musculus mentalis bedanya sama yang di sekitar sini tadi musculus apa ya? Di sekitar situ ya. Sebentar, aku agak lupa sih. Bentar ya. Kalau di sekitar mulut tadi kan ada namanya musculus orbicularis oris ya kan. Nah musculus orbicularis bedanya tuh apa sih? Bedanya yang mentalis sama orbicularis oris itu bedanya gini. Kalau mentalis itu dia tuh buat bibirnya tuh bisa kebuka, jadi manyun tapi buka, jadi gini. Nah kan agak kebuka kan. Nah kalau orbicularis oris dia cuma manyun aja, dia cuma gini, cuma gitu aja gitu. Nah selanjutnya tuh ada musculus risorius levator labii superior sama depressor labii inferior. Jadi kalau depressor labii inferior dia kan di bawah ini kan, nah di sini labii kan di bawah sini. Habis itu kalau risorius dia kan di sini. Nah kalau di sini makanya dia tuh yang dihasilkan tuh dia tuh agak buka tapi dia ke seluruh arah gitu loh, jadi kayak ketarik atas samping bawah juga. Nah terus itu ada musculus depressor anguli oris, namanya dia tuh di bawah sini ya, di pinggir-pinggir gini, jadi bikin bibirnya tuh turun ke bawah. Akhirnya tuh ada platisma. Nah kalau platisma ini sebenarnya hampir sama ya kayak risorius juga, bisa sama kayak apa namanya depressor anguli oris, cuma dia tuh lebih gimana ya, bawah tapi nggak bawah juga sih, kayak gitulah pokok intinya, gitulah ya intinya gitu. Terus selanjutnya ada neovaskularisasi dari situs fascialis. Nah situs fascialis itu di neovaskularisasi oleh arteri dan juga oleh vena. Terus selanjutnya, nah ini buat neovaskularisasi arteri. Nah seperti yang dijelaskan di sini, situs fascialis itu divaskularisasi oleh dua arteri ya. Kalau untuk arterinya, yang pertama itu ada eksternal karotid dan internal karotid. Nah eksternal karotid ini dia tuh yang akan memvaskularisasi situs fascialis atau kepala itu sebagian besar. Jadi sebagian besar nanti akan divaskularisasi oleh ini eksternal karotid ini, atau ini nih yang paling gede ini. Nah ini dia tuh akan bercabang, dia tuh akan naik terus dan bercabang. Ini ada yang jadi apa sih, pokok dia bercabang-cabang. Ini ada yang sampai dari parietal branch of superficial temporal. Dia tuh ada yang jadi facial artery, lingual artery, alveolar artery, gitu-gitu. Terus habis itu dia tuh mensuplai wajah, kepala, bagian luar, dan struktur superficial. Jadi banyak banget ya. Kalau superficial tuh akan divaskularisasi oleh eksternal karotid. Terus habis itu ada internal karotid. Nah dia tuh untuk mensuplai otak. Nah dia tuh via arteri cerebri. Nah ini loh, ini tuh yang bawah ini dia kan lebih
seperti yang ada di gambar ini kan lebih banyak. Nah kalau yang ini kan dia lebih dikit. Nah ini tuh nanti akan mensuplai otak. Baik, selanjutnya ada neovaskularisasi dari vena. Nah, kalau neovaskularisasi dari vena ini, dia tuh awalnya tuh dimulai dari vena jugularis. Nah, vena jugularis ini adalah pembuluh darah besar di leher yang mengalirkan darah dari kepala dan wajah kembali ke jantung. Jadi dia tuh akan mengalirkan darah dari kepala dan ke wajah kembali lagi ke jantung. Nah, ini ya jugularisnya. Ini jugularis. Nah, ini jugularis. Terus habis itu ini ada drainase vena pada kulit kepala dapat dibagi menjadi komponen superficial dan dalam. Terus selanjutnya itu drainase superficial mengikuti suplai arteri, vena temporal, superficial, ini vena temporal, vena superficial. Terus habis itu ada occipital. Ini terus habis itu ada posterior. Posterior ini sini mana ya posteriornya? Di sini nggak ada ya posterior. Terus habis itu dan ada supratroclear ini ya, supratroclear. Nah ini habis itu daerah dalam temporal itu kayak tadi ini kan nggak kelihatan di bagian dalamnya itu dialirkan oleh plexus vena pterygoid. Nah, ini adalah plexus vena besar yang terletak di antara otot pterygoid temporalis dan lateral dan mengalirkan ke vena maxillaris. Nah, nanti akan dialirkan ke sini nih, ini. Jadi di bagian dalam sini nanti itu akan dialirkan ke sini ke vena maxillaris. Nah, selanjutnya ada neovaskularisasi nervus trigeminus. Nah, dia tuh ada saraf trigeminal merupakan saraf kranial terbesar. Jenis saraf ini terbagi lagi menjadi 3 bagian yaitu ophthalmic, maxilla, dan mandibula dengan fungsi sebagai berikut. Nah, ophthalmic atau yang ini dia tuh mengirimkan informasi sensorik dari kulit kepala, dahi, dan kelopak mata atas. Jadi di sini dahi, kelopak mata atas gitu. Terus habis itu kalau untuk maksila dari di sini, kalau maksila berarti setelah pipi ya. Nah, dia tuh akan memberikan informasi sensorik dari bagian pipi, kelopak mata bawah, bibir atas, dan rongga hidung. Selanjutnya ada mandibula. Mungkin ini maksudnya mandibula ya. Ini mandibula ya. Mandibula maaf kayaknya itu benar. Ini mandibula ya maksudnya. Tulisanku jelek jadi kurang bagus jadi daripada kelamaan gitu. Nah, ini ada mandibula, dia mengirimkan informasi sensorik dan motorik dari bagian lidah, bibir bawah, dan dagu dan rahang. Ini mandibula ya maksudnya, kalau ini maksila. Nah, habis itu fungsi sensorik itu kulit wajah, dahi, dan rahang, mukosa rongga mulut, hidung, sinus, kornea mata, refleks kornea, aferen, dan F1. Selanjutnya ada fungsi motorik, otot pengunyah, menggerakkan rahang bawah, otot kecil lainnya di sekitar telinga dan langit-langit. Oke. Nah, selanjutnya tuh ada neovaskularisasi inversi nervus facialis 7. Nah, dia tuh berasal dari batang otak atau spons dan keluar melalui foramen stylomedeum setelah melewati kanalis facialis di tulang temporal. Nah, fungsinya tuh apa aja sih? Mengirimkan informasi sensorik dari lidah untuk merasakan makanan, menyampaikan informasi motorik untuk mengendalikan gerakan otot terkait ekspresi wajah. Jadi, tadi ekspresi wajah yang tadi tuh disampaikan dan menggunakan oleh ini neovaskularisasi inervasi nervus facialis 7. Terus habis itu ada memaksa kelenjar yang menghasilkan air mata liur dan mengeluarkan air mata. Jadi ini ada mungkin Anda di tulang
lakrimal ya, tulang air mata. Ini jadi ada apa aja sih neovaskularisasi inversi neovaskulis tuh? Itu ada ini temporal branch di dahi, habis itu ada di zygomatic branch sekitar mata, habis itu 3 buccal jadi sekitar hidung, sekitar mulut juga, habis itu ada marginal mandibular seperti namanya, berarti di bawah di area mandibular, sama cervical berarti dia di sekitar sini ya, kan ke dada juga gitu. Nah dia tuh sumbernya tuh dari mana sih? Dia sebenarnya dari exit from skull inferior, dari ini batang otak. Nah oke, jadi selanjutnya itu ada drainase limfatiki. Nah drainase limfatiki ini itu adalah proses pengumpulan dan pengaliran cairan limfa atau getah bening dari jaringan tubuh melalui pembuluh limfa dan kelenjar limfa menuju sistem vena, kepala dan leher. Nah kalau untuk kepala dan leher itu tuh dia tuh di drainase limfatiknya tuh berupa kelenjar cervicalis superficial dan profunda. Keduanya bermula di ke truncus jugularis dexter dan sinister yang selanjutnya masuk ke ductus thoracicus kiri sama ke ductus lymphaticus dexter kanan. Nah, dia tuh fungsinya itu untuk mengembalikan cairan dan protein ke darah. Nah, menyaring patogen melalui kelenjar limfa, mengangkut lemak dari usus via ductus thoracicus. Baik. Nah, dia tuh kalau untuk alurnya tuh gimana? Kalau untuk alurnya itu yang pertama itu kalau untuk kulit dan wajah ya, jadi di kulit di sekitar wajah itu dia itu akan pertama itu dari kulit wajah dan kepala, habis itu dia akan ke kelenjar superficial, ini enggak sih kelenjar superficial, ini guys, kalau dia akan kelenjar superficial, habis itu dia ke occipital, di mastoid, parotid, submandibular dan submental ini. Jadi akan di sini juga gitu. Terus habis itu dia akan menuju ke deep cervical nodes. Ke ini dia tuh kan akan ke sini juga. Habis itu dia akan ke truncus jugularis. Ini ya truncus jugularis, nanti dia akan ke truncus. Habis itu selanjutnya dia akan ke ductus thoracicus kiri dan ductus lymphaticus dexter kanan. Selanjutnya yang kedua itu ada di daerah laring, faring dan rongga mulut. Dia tuh akan mulai dari retopharyngeal, paratracheal nodes, habis itu dia akan ke deep cervical nodes dan akhirnya akan di truncus jugularis. Jadi cukup sekian saja, terima kasih dari saya.